Selamat datang teman-teman semuanya di vlog Angga PRTNF. Selamat siang saya ucapkan di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Gunung Tampomas. Nah, sebelum kita kenalan ke Gunung Tampomas, pada kesempatan kali ini merupakan momen yang cukup deg-degan bagi saya karena saya hari ini akan mencoba vlog secara langsung, berdialog di hadapan kamera secara langsung. Nah, biasanya kan saya membuat vlog itu melalui subtitle di caption ya, di bawah video, dan saya tidak berbicara secara langsung namun hanya menjelaskan secara tertulis saja. Nah, dan hari ini saya akan mencoba vlog secara langsung. Oke, sekarang saya sedang berada di Gunung Tampomas. Itu gunungnya ada di belakang saya. Jadi Gunung Tampomas ini dia adalah gunung tertinggi di Kabupaten Sumedang. Kurang lebih tingginya 1600 mdpl gitu. Nah, ada yang menarik di cerita Gunung Tampomas ini. Yang pertama, Gunung Tampomas ini ada makna di balik namanya, yaitu Gunung Tampah Emas. Nah, itu secara sejarah dulu pernah ditulis dalam naskah kuno. Gunung Tampomas itu namanya Tampah Emas yang disingkat menjadi Gunung Tampomas. Nah, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berencana untuk melakukan solo hiking gitu. Jadi saya sebelumnya pernah sih ke kawasan Gunung Tampomas ini, yaitu ke Gunung Karang. Jadi anak gunungnya itu kurang lebih tingginya 1100 mdpl. Nah, pada kesempatan kali ini saya rencananya akan mendaki ke puncak Gunung Tampomasnya langsung yang tingginya 1600 mdpl. Nah, so hari ini momen yang cukup bersejarah juga bagi saya karena saya baru di usia umur 19 tahun tinggal di Sumedang, baru pertama kali menginjakan kaki insya Allah di Gunung Tampomas. So, ikutin terus perjalanan saya hari ini yang sangat menarik tentunya. Ikutin terus perjalanan saya dalam video ini. Oke ya, ini saya sudah sampai di sekitar posnya. Dan itu posnya di depan sana. Bisa kita lihat di parkirannya saja ini sudah ramai ya. Banyak sekali pengendara motor yang memarkirkan motornya di sini. Dan motor saya diparkir di sebelah sana di ujung. Karena mungkin hari ini adalah hari Minggu ya, hari weekend gitu. Dan saya juga sih sebetulnya hari ini sengaja pulang ke Sumedang karena ya libur sih. Besok kan saya masih UAS sih, pulang lagi ke Bandung. Jadi rencananya saya besok siang pukul 12 akan kembali lagi ke Bandung gitu. Oke, sekarang sekitar pukul 11.25 saya mulai mendaki Gunung Tampomas. Tadi dari pos administrasi saya ditanya akan muncak ke puncak Tampomas atau ke puncak Gunung Karang. Nah, untuk biaya masuknya sendiri yaitu sebesar Rp20.000. Tadi kita ngisi formulir terlebih dahulu, terus ditanya alat barang bawaan apa saja, pakai kendaraan apa. Nah, setelah itu saya juga diberikan peta maps gitu menuju peta puncaknya. Oke, sekarang saya akan berangkat lanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Tampomas. Oke, ini jalan menuju pos 1 dari pos pendakian. Dan maaf ya, saya suaranya seperti ini karena cukup berbagi antara suara dan juga bernafas. Ya, semoga saya semangat sampai puncak dan pulang kembali dengan selamat. Ini jalan yang sama yang saya lalui bersama teman saya sekitar 1 tahun yang lalu. Cuman bedanya pada sekitar 1 tahun yang lalu itu saya memuncak ke Gunung Karang. Kalau tidak salah gunungnya di sebelah sana.
Nah sekarang saya mencoba ke Gunung Tampomas. Oke, ini kita masuk percabangan ya. Antara yang ke Gunung Karang itu ke sebelah kanan, dan yang lurus itu ke arah Gunung Tampomas. Di sini kelihatan ada beberapa pedagang juga, dan ada yang ngecamp juga terlihat. Ngaleheng lamun turunkeun mah. Naikkeun. Ya kumaha turunkeun ah. Oke, ini sekarang antara pos 4 sampai puncak pukul 14.10 kurang lebih. Dan ya, di sini sebentar lagi sampai puncak. Dan lihat, kabut sudah turun. Oke, puncak sebentar lagi. So, saya masih semangat. Tidak sabar untuk mencapai puncak. Oke, bye-bye. Ketemu sama pendaki yang baru turun, terus dia nawarin ini, ada wajit, terus ada dodol 2. Sama ini nggak tahu namanya apa. Rasanya asam sih. Ya emang selama ini yang rasain tuh memang baik-baik sih. Dan ini belum dimakan. Iya. P lo, licin no. Licin P, weh, sepatu ibu-ibu. Sekarang sekitar pukul 13.53. Saya tiba di Kawah Saat, yang otomatis di sini menandakan bahwa satu sesi lagi akan mencapai puncak. Saya senang banget. Ini bisa dilihat ya, kawahnya itu dalam sekali, dan di sini tercium bau belerang gitu. Ya, seperti itu. Sebentar lagi saya akan mencapai puncak. Dadah. Untuk sebentar lagi mencapai puncak ini, jalannya cukup landai, tapi saya tidak tahu di depannya nanti seperti apa. Saat bersyukur sebentar lagi saya akan mencapai puncak. Kalau di atas ini emang cuacanya dingin ya. Wajar sih karena namanya juga gunung ya, dataran tinggi. Oke. Oke, akhirnya setelah kurang lebih 2 jam lebih ya, akhirnya
Saya tiba di puncak Tampomas dan di sini masih ada beberapa orang ternyata. Meskipun saya pendaki terakhir dan ya ini di ketinggian 1684 mdpl. Oke, backlight ya. Di sini turun kabut. Cuman sayang pemandangan kota Sumedang nggak bisa kelihatan nih dari sini. Wah. Oke. Ini kayaknya sebuah tugu ya. Ini papan di puncaknya ya. Dan sayangnya papannya pecah dong. Jadi sayang sekali sih kalau misalkan ada beberapa pendaki yang baru datang ke sini nggak bisa foto kayaknya. Karena ini papannya pecah-pecah nih namanya sama keterangan MDPL-nya. Tuh di sini ada beberapa yang sedang memasak. Dan ya ternyata masih ada beberapa pendaki di sini. Oke. Sekarang saatnya untuk pulang. Kita turun dari puncak dan ya akhirnya setelah 19 tahun saya tinggal di Sumedang baru pertama kali menginjakan kaki di puncak Gunung Tampomas. Gunung yang tertinggi di Kabupaten Sumedang khususnya. Barusan di puncak sih. Ini juga cukup dingin ya suhunya karena kabut ini turun dan cukup mulai agak mendung juga cuacanya. Kang? Ya mangga. Ya atas lah. Ya, Pak, hati-hati. Saya banyak belajar sih. Yang pertama, kita banyak bertemu orang-orang yang baik selama perjalanan. Jadi pas setiap kita lewat di trek gitu ya, banyak orang-orang yang menyapa kita, misalkan dari mana, terus ngasih semangat juga, terus nawarin juga bantuan gitu. Bahkan tadi saya ditawarkan makanan pada saat di base camp menuju pos 1. Nah, terus di situ juga ya meskipun kita nggak kenal, tapi tujuan kita sama gitu, yaitu menuju puncak gitu. Makanya solidaritas antar para pendaki itu betul-betul kuat gitu meskipun mereka ataupun kita itu tidak satu kelompok gitu. Saya kan sekarang ini puncaknya sendiri ya. Ini pengalaman pertama saya sih dalam muncak sendiri gitu. Ini pengalaman puncak yang kedua. Yang pertama saya muncak ke Gunung Karang, anak Gunung Tampomas itu yang tingginya 1000 mdpl, 1100, dan ini induknya Gunung Tampomas. Dan ya kita belajar apa itu artinya diri kita sendiri. Terus kita belajar bahwa ada saatnya kita untuk sendiri terlebih dahulu gitu. Dan ya setelah saya mencapai puncak Gunung Tampomas, rasanya semua lelah, terus semua usaha tuh memang terbayar gitu. Meskipun pemandangan view yang bisa kita lihat sekitarnya itu kita belum bisa melihat secara maksimal, mungkin next time. Oke, sekarang saya akan menuju base camp
turun gunung Tampomas. Semoga selamat sampai base camp kembali dan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tolong perhatikan setiap langkah ya, karena medan di gunung itu sangat bervariasi. Jadi tolong sesuaikan juga, dan ya teman-teman semuanya harus bisa adaptif gitu, memilih jalan yang aman gitu menurut kita semuanya gitu untuk dilewati. Dan selama mendaki, terlebih lagi saat sendiri, kita harus berpikir positif. Semoga nanti di bawah tidak kabut juga ya. Jadi di Gunung Tampomas itu ada 4 pos. Nah, yang pertama dari awal base camp terlebih dahulu ya. Baru nanti kita ke pos 1. Dari pos 1 lanjut ke 2, terus lanjut ke pos 3, lanjut ke pos 4. Nah, di pos 4 itu ada percabangan 2 jalur. Dulu tuh ada jalur dari Narimbang, kalau nggak salah itu kecamatan Buah 2. Nah, cuman untuk sekarang setahu saya Gunung Tampomas itu hanya membuka jalur di Cimalaka ini gitu. Teman-teman khususnya kalau misalkan yang sendiri harus hati-hati gitu, karena ada percabangan di jalur pos 4. Nah, setelah itu setelah itu di pos 4 nanti kita akan menemukan fase-fase yang namanya ada Sanghyang Taraje, ada Sanghyang Tikoro, terus Sanghyang apa gitu. Kalau Tikoro itu artinya tenggorokan dalam bahasa Sunda, terus Taraje itu tangga gitu. Nah, ini saya di Sanghyang apa ya, dan seperti ini punya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang saya akan melanjutkan ke pos berikutnya. Oke, alhamdulillah sekitar pukul 15.10 saya tiba di pos 4. Ini Awi Kareteg di pos 4. Kita menemukan sahabat hutan ada musang. Cuman dia masuk ke hutan. Oke, langsung saja kita next ke pos 3. Ini sekitar pukul 15.23. Alhamdulillah saya tiba di pos 3. Dan so far selama perjalanan menuju pos 3 ini alhamdulillah lancar dan tidak ada hambatan sama sekali gitu. Dan sekarang itu di belakang saya pos 3 ada beberapa para pendaki yang sepertinya akan ke puncak gitu untuk menginap ngecamp gitu. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pos 2. Oke, pukul 15.40. Alhamdulillah saya sudah melewati pos 2. Sejauh ini alhamdulillah masih bisa menahan kaki yang bergetar ya. Dan ya, sekarang kita lanjut ke pos 1 lalu lanjut ke base camp. Oke, mari kita lanjut ke pos 1. Semangat. Pada saat saya muncak mendaki di kalau tidak salah di pos 3 ya. Pos 3 saya sempat berpikir untuk menyerah gitu, karena medannya yang
cukup menantang. Saya berpikir bahwa saya pasti akan mencapai puncak, dan alhamdulillah setelah saya memberikan semangat untuk diri saya sendiri, saya bisa akhirnya mencapai puncak. Sekarang saya istirahat terlebih dahulu sebentar. Sebentar lagi akan sampai di pos 1. Akhirnya setelah kurang lebih 1 jam, sekarang pukul 16:02, pukul 4 sore, akhirnya saya tiba di pos 1. Ini tempatnya sepi, tidak ada orang sama sekali, hanya saya sendiri. Dan ya, memang mendaki dan menuruni gunung itu dua hal yang sangat berbeda gitu, terutama dari segi waktunya ya. Nah, oh ya, mungkin dari tadi ada yang salfok dari sepatu yang saya gunakan ya. Ini sepatu bukan untuk hiking, tapi sepatu untuk kuliah. Kenapa saya nggak menggunakan sepatu hiking? Karena yang pertama saya belum punya, dan tadi saya asalnya mau sewa gitu di tempat sewa di Sumedang yang cukup terkenal. Namun setelah saya cek ternyata sudah tidak ada gitu. Entah itu tutup atau entah itu sudah tidak buka lagi tokonya. Saya mencari di tempat dekat dengan rumah saya itu tidak ada, dan ya akhirnya saya putuskan untuk menggunakan sepatu ini. Dan juga tadi sempat dinotis oleh para pendaki, terus para penjaga pos juga gitu, yang sempat ada di belakang atau ada yang di depan saya gitu. Kenapa sepatunya seperti itu? Karena saya belum sempat gitu menyewa dan belum ada rezeki. Semoga ada rezekinya ya untuk membeli sepatu hiking gitu. Ternyata saya bertemu dengan 2 orang teman yang berbeda. Teman SMA saya, yang pertama teman saya di organisasi, di OSIS saat SMA, dan kakak tingkat saya di SMA juga gitu. Dan ya ternyata dunia ini memang sempit gitu. Bahkan di saat waktu yang tidak kita duga gitu, yang istilahnya sekarang meskipun hari Minggu ya, tapi untuk jadwal mahasiswa sekarang tuh jadwal UAS gitu, masih sempat-sempatnya refreshing gitu. Seperti itu, saya bertemu 2 orang teman, dan tadi berkenalan juga sama orang-orang yang berada di puncak kayak gitu. Dan ya sekarang tinggal 1 tempat lagi, 2 kali ya, ke base camp. Dadah. Maksudnya sekarang pukul 4:30 saya sudah tiba di perkebunan perhutani. Kurang lebih sekitar 10-15 menit lagi sampai ke base camp. Saya sudah mendengar juga dan melihat sekumpulan bapak-bapak yang mungkin pada kerja di sini. Saya sudah lega lah kalau misalkan sudah bertemu dengan sekumpulan orang-orang gitu, karena kalau misalkan ada apa-apa gampang minta tolong gitu. Saya sebetulnya agak deg-degan juga sih, karena saya takut ketemu sama hewan berkaki 4, yaitu bagas. Pokoknya saya setiap mendengar maksudnya suara-suara gitu, entah itu dari daun atau dari gesekan ranting, itu saya langsung refleks melihat gitu asal suaranya. Ditakutkan hewan bagas itu gitu menyeruduk dari belakang. Parno istilahnya gitu, sama setiap suara-suara yang ada di hutan gitu. Saya belum sholat asar, dan nanti saya akan sholat di musola terlebih dahulu. Oke, sekarang ikutin terus perjalanan saya menuju base camp. Ini adalah pemandangan yang akan kita temukan pada saat awal pendakian dan juga akhir pendakian. Sekeliling kita ini banyak pohon pinus. Pasti ini ditanam ya. Ini milik perhutani, jadi milik BUMN ya. Kita tidak bisa mengolah pohon ini secara umum gitu. Setiap pohonnya itu terdapat proses sabit gitu ya. Jadi si getah dari pohon pinus ini diambil gitu, tapi harus di kerik terlebih dahulu gitu. Dan nanti bakal
si getahnya mengalir gitu melalui tempurung kelapa itu gitu. Ada beberapa pohon aren juga ya, atau dalam bahasa Sunda itu namanya pohon kawung gitu. Dia diambil niranya atau airnya gitu, dan yang selanjutnya nanti bakal diolah menjadi gula aren. Dari daunnya bisa digunakan untuk sapu ijuk, dan ada ijuknya dari pohon aren ini atau pohon kawung dalam bahasa Sunda. Nah itu si ijuknya bakal digunain buat atap rumah gitu. Kayak misalkan di Baduy, terus di Kampung Naga pada vlog saya yang sebelumnya. Itu atapnya rata-rata dari ijuk. Nah itu kita bisa lihat. Itu ijuknya masih muda ya. Biasanya ijuk yang siap ataupun yang bagus untuk diolah menjadi atap rumah ataupun misalkan sapu ijuk, itu dia yang sudah hitam gitu. Itu sepertinya sarang tawon ya, sangat besar sekali. Oh ya, ini mungkin teman-teman mendengar suara serangga ya. Dan kalau misalkan di Sunda, serangga itu namanya turaes. Mungkin teman-teman yang tinggal di kota sudah tidak mendengar lagi ya suara dari hewan tersebut. Kalau misalkan ada suara hewan tersebut gitu, ataupun misalkan ada kunang-kunang, itu menandakan oksigen di sini tuh masih bagus gitu. Seperti itu. Oke, ini kita sudah melihat ya pelang menuju base camp. Tempat ini mengingatkan saya ketika saya tahun 2024 sebelum saya kuliah, masih SMA. Tempat ini tuh dulu sangat gersang sekali gitu. Karena saat itu masih musim kemarau dan pemandangannya indah sih, tapi minusnya cuacanya sangat panas terik gitu. Dan sekarang suasananya sih agak berbeda ya, karena ini mungkin dominasinya musim hujan, karena sekarang masih termasuk musim hujan ya. Ini juga terlihat mendung di belakang kita. Jadi banyak rumput-rumput yang tumbuh gitu. Kalau dulu saya kesini, rumput-rumput tuh sudah mulai kering gitu, bahkan sudah kering. Minusnya juga penuh debu gitu, karena di sini selain untuk tempat mendaki, di belakang sana itu ada tambang pasir. Tambang pasirnya sangat banyak, dan ya Tampomas, anak Tampomas atau kaki Gunung Tampomas itu sebetulnya banyak sekali. Ada beberapa tambang-tambang pasir gitu yang terus gitu mengeruk pasir yang ada di Gunung Tampomas ini. Di sebelah sana itu adalah Gunung Tampomas. Tidak terasa perjalanan kita sekarang hampir sampai di base camp. Dan ya, sekarang saatnya kita jalan menuju base camp. Akhirnya sampai di base camp. Oke teman-teman semuanya, jadi saya sudah sampai alhamdulillah sekitar pukul 17:10 barusan di base camp. Saya udah ngambil KTP saya juga sebagai identitas dan sesuai dengan jadwal, bahkan sangat awal waktu gitu, kurang lebih 1 jam, karena di formulir saya dituliskan harus tiba sebelum pukul 18 WIB gitu, atau pukul 6 sore. Dan alhamdulillah saya kembali dengan selamat ke base camp. Dan ya, hari ini saya akan langsung pulang ke rumah, kurang lebih sekitar 20 menit ke rumah, ke pusat kota Sumedang. Dan ya, ini pengalaman yang sangat luar biasa dalam hidup saya di usia 19 tahun, bisa melakukan solo hiking ke Gunung Tampomas, gunung tertinggi di Kabupaten Sumedang, yang notabene-nya saya yang tinggal di Sumedang selama 19 tahun bersama orang tua saya belum pernah sama sekali menginjakan kaki di
puncak Gunung Tampomas sendiri gitu. Dan ya saya banyak belajar hal-hal yang baru, terus saya bisa merasakan bagaimana esensial kita gitu ketika solo trip, solo hiking tersebut gitu. Oke, nanti besok saya akan kembali ke Bandung kurang lebih pukul 10 siang atau 12 siang, dan selanjutnya akan memasuki masa liburan semester genap, dan nanti saya akan melakukan solo trip kembali. Makanya dari itu saksikan terus perjalanan saya di solo trip yang berikutnya ataupun solo hiking yang berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe gitu. Terima kasih.